Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, di sebelah kanan saya ini adalah sosok muda yang brilian, yang penuh inovasi, boleh dikatakan sosok pemuda yang kreatif harapan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau adalah Bapak Yeri Peliasa, sarjana ekonomi. Selamat pagi, Pak Yeri. Pak Ayu. Pak Yeri, kita beberapa waktu yang lalu, khususnya kemarin sore, Ya. kita mendapat info ada semacam boleh dikit insiden kegaduhan, Iya, benar. kegaduhan. Menurut info yang berkembang, Pak Yeri itu merasa kecewa, Iya. kecewa tentang pelayanan yang ada di pondok pesantren. Nanti kita tahu, kita lihat pondok pesantren yang mana. Tapi Pak Yeri sempat dalam arti kata, sehubungan ada anak yang mondok di situ, kalau kita menurut alurnya, Pak Yeri ini sudah menjalani prosedur yang sesungguhnya ya. Iya, benar. Tapi yang menjadi permasalahan itu apa, Pak? Coba Bapak ungkapkan cerita sehingga Bapak kecewa, ada semacam kekesalan, sampai emosi. Ya. Nah itu, jadi kita manusia ini dalam arti kata, terkadang tidak ada niat, tidak ada rencana, namun sesaat komunikasi yang kurang nyambung bahasanya, akhirnya kita timbul emosi. Silakan Pak Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yeri Ferliansa. Di sini saya klarifikasi masalah terkait perbuatan gaduh kemarin. Ialah di sana ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh awal staffnya. seperti apa Pak? Awalnya ya. Awalnya. Dari awalnya coba. Awalnya saya mengantarkan anak ke sekolah. Mengantarkan anak Ke pondok. ke pondok. Ya. Kalau mengantar berarti ada ngambil dong. Sebelumnya. Dan sebelumnya juga saya sudah mengizinkan anak anak dijemput pulang. pulang. Begitu pagi saya. Hari apa itu, ingat nggak Pak? Itu hari Jumat. Jumat pagi. Jumat sore. Oh, Jumat pagi dijemput, terus Sabtu sore diantar. Sabtu sore diantar. Ya. Nah, bagaimana di saat jemput itu? Di situ kan sesuai dengan aturan. Jadi saya jemput, terus menghadap ke ini, dan juga untuk pengantaran itu selesai acara diantarkan ke pondok. Berhubung acara kita kemarin molor, maklum jadi, ya. Jadi anaknya saya bawa ke rumah dan diantarkan pagi harinya. Pagi harinya, Ya. seharusnya jam 9 malam. Jam 9 malam anak tuh diantar ke pondok. Namun oleh karena kesibukan bla bla bla, akhirnya pagi. Ya, benar. Nah terus bagaimana ceritanya pagi itu? Singkat cerita ini, singkat cerita. Pak Wayu ya. Begitu saya antarkan anak ke pondok, selesai itu dia kena SP, oke, sudah menjalani SP 1. SP 1. Terus ada tambahan hukuman lagi. SP 1-nya berupa apa? Berupa surat peringatan. Surat peringatan. Tertulis melalui WA. Oh, tulis melalui WA ke Pak Yeri. Ke Pak Yeri. Iya. Dan juga saya kecewa di situ setelah mendapatkan surat peringatan, anaknya masih dihukum. Anaknya masih dihukum? Masih dihukum, karena hukuman anaknya tidak boleh dibesuk dan tidak boleh sewaktu libur tidak boleh diajak pulang. Tidak boleh diajak pulang. Saya sebagai orang tua kan merasa kecewa. Di situ yang jemput saya, ya berarti kan yang salah saya. Yang salah, Pak Yeri yang salah. Bukan anak yang harus menanggung kesalahan itu. Terus? Di penghujung, anak sudah trauma, tidak mau lagi masuk untuk melakukan pendidikan lagi di pondok. Jadi hari itu? Iya, hari itu. Hari itu waktu diantar, terus mendengar percakapan itu sebagai ustadz kan tidak wajib lah wali dan anak harus mengetahui secara frontal arogan seperti itu. Apa waktu itu percakapan ustadznya? Siapa nama ustadznya? Ustadz itu Ustadz Azmi. Ustadz Azmi. Laki-laki Ustadz ya. Ustadz Azmi berbicara sama Pak Yeri, didengar oleh anak. Akhirnya anak
trauma untuk mengikuti pendidikan di situ lagi. Selanjutnya saya temuin lagi ini apa namanya Ustadz Azmi. Pak, tolong dibujuk dulu gimana caranya anak ini, karena ini sudah ketakutan. Iya, sudah ketakutan dengan masuk lagi oleh karena hukuman tadi. Iya. Jawab Ustadz Ami dengan singkat, padat. Ini aturan pondok kami. Ini aturan pondok kami. Kalau Bapak tidak mau ikuti aturan pondok kami, silakan cabut anak Bapak dari pondok ini. Itulah penyebab kenapa saya langsung secara otomatis sebagai orang tua naik darah. Kok begini? Ya, tenaga ahli pondok, pengajar pondok bicaranya seperti preman, arogan. Masalahnya ini bukan berat ya Pak ya, bukan kesalahan dari anak, bukan kesalahan dari ini, resmi kesalahan pribadi saya karena telat mengantarkan. Dan juga Pak Yeri infonya sudah mohon maaf sebagai dari awal pengantaran saya udah mohon maaf, udah ini sempat hampir bersujud lah kalau seandainya memang ini Tuhan aja pemaaf apalagi apalagi kita manusia. Ini kan pondok. Pondok benar. Bagaimana mereka untuk membina mental anak-anak. Takwanya, kalau seandainya pembinanya aja pondok seperti ini, saya sangat kecewa atas perbuatan ini. Dan apalagi menanggapi video yang tersebar sekarang, ini seolah-olah memojokkan saya sebagai arogansi, video. Padahal sesungguhnya ini kan ada sebab ada akibat. Silakan. Maksud saya jangan terlalu istilahnya menyudutkan seseorang. Kalau mau video itu videolah dari awal sampai akhir, tahu kronologisnya seperti apa itu. Tentu penyebabnya itu yang membuat kita jadi emosi. Benar Pak Wahyu. Nah, jadi setelah dinyatakan kalau nggak senang, anak silakan dicabut, mungkin ini kan yang membuat Pak Yeri jadi emosi. Spontan emosi. Karena tenaga pendidik pondok itu sepertinya nggak seperti itu tata bahasa yang benar itu. Dan menindaklanjuti video yang tersebar, mungkin nanti saya akan ini ke pondok langsung untuk klarifikasi siapa yang menyebar dan apa tujuan ini. Saya pribadi atas nama Dewan Pimpinan Partai Perindo Kabupaten Oku dan juga Dewan Kabupaten Oku, Legislatif Oku, saya tidak terima atas video yang telah disebarkan. Video disebarkan. Mungkin nanti kalau seandainya tidak selesai, mungkin kasus ini akan saya bawa ke jalur hukum lagi. Nah, jadi pemirsa sekalian, sehubungan merasa kecewa Pak Yeri di kala itu, akhirnya terjadilah kios ataupun emosi itu. Tapi yang jadi masalah ini ada video yang beredar. Video yang beredar. Memang kita lihat dari video itu, kita lihat dan kita akui bahwa Pak Yeri ini sempat emosi. Yang namanya manusia di saat dalam arti kata ketemu masalah seperti itu, dan juga ini masalah anak Pak Yeri. Masalah anak, ya benar. Iya, dan juga Pak Yeri dari awal tadi cerita sudah mohon maaf dan sudah mengakui kesalahan, dan juga ini kan tidak fatal ini Pak. Sekedar terlambat. Kalau anaknya nakal, mungkin kriminal segala macam, oke lah kan. Nah ini kan sekedar terlambat ngantar. Itu seharusnya ya pihak pondok kan akan maklum. Semoga setelah kejadian ini untuk pihak pondok, baik pun pondok itu, pondok di mana saja yang ada di Oku, supaya jadi contoh ya Pak Wahyu ya, jadi contoh, karena kebijakan itu dan aturan itu tidak baku. Iya, jangan terkesan arogan, karena yang dididik ini anak-anak kita yang kita titipkan ini untuk menjadi lebih baik untuk dididik apalagi namanya pondok pesantren. Anak-anak ini terkena mental, karena nanti kan mindsetnya kan di pasantren, di pondok itu begini, aturannya gini, nah, begitu. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, Pak Yeri, ini kan sudah terjadi kekecewaan. Selanjutnya bagaimana anak ini? Apa harus masih di pondok itu, atau Pak Yeri ambil? Insya Allah kan? Seperti yang sudah disarankan oleh dengan tegas, tegas oleh Ustadz itu. Kalau nggak senang dengan aturan, silakan cabut, kan begitu? Ya, mungkin saya cabut, saya pindahkan ke pesantren lain, pondok lain. Nah, untuk saat ini apa yang harus dilakukan? Tentu nanti akan ke pondok. Saya ke pondok,
ngambilin barang-barang. Oh, barang-barang, ya. Dan juga sekalian pamit ke Ya. Ustadz. Terima kasih selama ini udah mengurus anak, mendidik anak di situ. Dan insya Allah ini yang terakhir untuk kedepannya. Saran sebagai wali murid ke Ustadz Baron, mohon diperbaikin lagi tenaga ahli di karena di situ bukan rombongan preman ya. Tentu ada rasa kecewaan. Sebenarnya rasa kecewa pasti, ya. Sangat, ya, kan? Karena mungkin tenaga ahlinya mungkin nggak seperti yang kita harapkan mendidik anak, kan? Apalagi orang tuanya ada di situ. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama Pak Yeri ini, sosok muda yang sering dipanggil Bung Jerry ini adalah Ketua Partai Perindo DPC Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan juga alhamdulillah 16 Agustus 2 hari yang lalu beliau ini telah diambil sumpah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari ke-35 anggota DPR tersebut, Partai Perindo ini betul-betul partai yang ingin maju ya Pak. Baik pemirsa sekalian, ini hanya baru satu pihak dari Pak Yeri. Kita coba nanti akan minta keterangan dari pihak pondok apa sesungguhnya dan bagaimana permasalahan ini sehingga baik ke depannya. Itu saja dari kami, Deteksi TV. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami sudah sampai di pondok pesantren sekalian. Gaya seperti itu benar nggak di pesantren ini? Gaya seperti yang dilakukan Bapak itu kepada wali murid atau apa? Dibenarkan yang gaya yang bagaimana? Gaya bicara kayak gitu. Iya. Kalau apa namanya menyimak penjelasan Bapak tadi, mereka ini terpancing gara-gara oknum guru itu sedikit emosi atau gimana atau mengusir. Nah, dari pondok pesantren sendiri membenarkan tidak gaya-gaya seperti itu? Sejauh ini tidak ada yang mengusir. Tidak mas Gaya dari orang Sulawesi tadi yang dibilang Pak Dori tadi. Iya. Kalau gaya bahasa, dialek berbicara itu fitrah pemberian Tuhan, Pak ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk bergaya bahasa sama dengan kita. Tentu lain suku, lain bangsa, kita harus berbeda. Oke, baik Ustadz. Oke lah masalah itu. Ini ada masalah lagi. Penyebaran video. Nah ini. Ya. Ini kan kalau penyebaran video, kita lihat isi video ini tendensius, memojokkan. Nah, bagaimana ceritanya nih? Video ini sampai beredar luas saat ini. Berarti, ya, kalau tidak disebar, masalahnya video itu terjadi di sini. Nah, berarti video itu bisa keluar dari pondok ini, berarti ada pihak penyebarnya. Bagaimana nih videonya? Kami tidak tahu. Ya. Karena namanya video sekarang ini orang bebas punya HP semua. Ya. Nah, untuk sampai saat ini kami belum tahu penyebaran video itu. Tetapi kami punya rekaman CCTV. Ya, punya CCTV. Untuk kami jadikan alat untuk berkonsultasi. Kalau ada video yang keluar, untuk sementara ini kami belum tahu. Jadi, baik ini Ustadz. Tadi sudah saya sampaikan, kita coba untuk mediasi masalah ini, berarti mentok ini kan, Pak Ustadz sudah bulat untuk melaporkan hal ini ke Polres, ya kan? Pada dasarnya tidak ada hal yang mentok ya, tapi karena pada dasarnya kami sudah menunggu itikat baik sampai kemarin sore, bahkan masih kami tunggu sampai kami menyelesaikan surat jam 7.30 tadi. Kami baru menyelesaikan surat jam 7.30 tadi, artinya kami memang masih menunggu. Nah, alang-palang pintu sudah tertutup. Pintu apa masih terbuka. Pada dasarnya masih terbuka. Tapi untuk sementara ini biarlah kita proses hukum ya. Oke. Baik Ustadz, silakan. Ustadz, tambahan sedikit lagi. Apakah martabat dan marwah
pondok akan terangkat dengan melapor ke pihak aparat kepolisian? Seperti apa? Ya, karena pesantren sudah diancam-ancam gitu kurang lebih ya, dalam tanda kutip diancam-ancam dengan perbuatan demikian. Sementara ini lembaga-lembaga yang baik kira-kira kan. Oleh karena itu minimal kami harus ada pembelaan terhadap lembaga ini. Ya justru itu Pak, ini wali murid kan sudah hadir di sini. Barangkali berimbang berita, makanya media ke sini antara pesantren dengan ini untuk etikat baik Pak. Alangkah baiknya sebelum Bapak meluncur ke aparat, biar tidak digoreng-goreng lagi Pak masalah ini Pak. Ya takutnya juga akan berimbas ke santri-santri yang lain. Kan gitu kan, dengan adanya hal ini. Ini bisa timbal balik. Ya. Insya Allah kita sudah siapkan segala konsekuensi. Oke, silakan. Terkait apa Pak? Terkait apa ke Polres? Melapor terkait apa? Terkait perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Oke, silakan. Silakan Ustadz berangkat. Yang bersangkutan berangkat juga ke Polres. Ya, oke. Baik, sahabat Teksi TV sekalian, ini prosesi pengangkutan barang, ya. Ya. Mana barang-barangnya lagi? Masih ada barang-barangnya lagi? Ya. Dari pihak pesantren. Dokumentasi sudah terima. Jika kamu tuh nyerahkan dengan kami. Ya. Nah, kamu serahkan ke kami. Anak ada sini tidak. Sudah lah.